Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi teman-teman siswa SMK Negeri 1 Pacet kelas 12 ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan belajarnya digampangkan ya. Oh ya, kita kali pertama bertemu ya dalam sistem pembelajaran kita ini. Baik, perkenalkan, Bapak namanya Andi Nur Alam, Bapak dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Nah, Bapak akan mengajar teman-teman semuanya selama 3 bulan. Nah, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang CV dan juga resume. Nah, CV ini singkatan dari kurikulum vitae ya. Nah, ini adalah CV, kurikulum vitae, atau yang biasa kita kenal itu adalah daftar riwayat hidup. Kita langsung aja ke pembelajaran yang pertama itu kurikulum vitae ya, atau daftar riwayat hidup. Nah, apa itu daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup itu adalah cerita kehidupan atau riwayat kehidupan kita, atau secara lebih jelasnya adalah gambaran kronologis dan mendalam mengenai perjalanan hidup dan karir yang pernah ditempuh. Nah, misalnya teman-teman SD-nya di mana, kemudian SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kemudian skill teman-teman apa, terus keterampilannya apa, pernah ikut berorganisasi seperti apa. Nah, itu adalah riwayat teman-teman dalam perjalanan hidup dan karir teman-teman. Nah, nanti di CV dituliskan begitu ya. Nah, kenapa harus ada CV begitu ya? Karena sebentar lagi kan teman-teman akan memasuki dunia kerja, dan otomatis ketika misalnya teman-teman memasuki dunia kerja, nanti teman-teman akan melamar atau bekerja dalam sebuah perusahaan, dan tentunya nanti teman-teman akan melamar untuk menjadi pegawai dalam perusahaan tertentu misalnya. Nah, ketika teman-teman melamar untuk menjadi seorang karyawan dalam sebuah perusahaan tertentu, maka perusahaan tersebut meminta selain daripada surat lamaran pekerjaan ya. Nah, teman-teman nanti akan dipinta juga tentang daftar riwayat hidup. Dan asal teman-teman tahu, yang namanya CV ini adalah jantung daripada nanti berkas lamaran teman-teman ketika pertimbangan perusahaan untuk teman-teman masuk menjadi karyawannya begitu ya. Nah, apa sih itu fungsinya? Fungsinya apa? Kenapa harus ada CV gitu ya? Nah, fungsi ini sangat penting. Nah, karena setelah surat lamaran, hal yang akan dilihat oleh perusahaan adalah CV, yaitu untuk mempromosikan diri kepada perusahaan. Nah, dalam era globalisasi ini tentunya untuk yang namanya surat lamaran pekerjaan itu sedikit agak terbelakang ya. Itu harus teman-teman tahu. Hal yang pertama dilihat oleh perusahaan ketika teman-teman nanti bekerja atau melamar terhadap sebuah perusahaan, itu yang pertama adalah daftar riwayat hidup ya. Nah, karena apa? Karena daftar riwayat hidup ini mencerminkan teman-teman dalam semua aspek, mulai dari perjalanan hidup, karir, kemudian juga nanti aspek kekreatifan teman-teman kayak gimana. Karena jujur begini ya, ketika teman-teman nanti membuat sebuah CV atau surat lamaran pekerjaan yang biasa, nanti pertimbangan perusahaan terhadap teman-teman itu bakalan agak susah. Nah, ketika teman-teman kreatif, baik itu dalam surat lamaran pekerjaan, kemudian juga CV ya, nanti akan membuat perusahaan akan mempertimbangkan lebih terhadap teman-teman ya. Barangkali ketika misalnya nanti CV-nya bagus, nah nanti insya Allah ketika teman-teman melamar kerjaan akan diterima. Itu salah satunya ya. Nah, ini salah satu aspek atau fungsi dari mohon maaf, ada ini. Nah, ini fungsi daripada ini ya, daripada CV, untuk mempromosikan kepada perusahaan tentang diri teman-teman SMK Negeri 1 Pacet ini, khususnya kelas 12. Nah, kemudian kita bahas ke syarat CV. Apa itu syaratnya? Nah, syaratnya itu tidak lebih dari 2 halaman. Oh, mohon maaf ya. Tidak lebih dari 2 halaman ini adalah
tentang resume ya, karena resume itu hanya cukup 1 lembar. Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita syarat tentang CV. Yang pertama adalah untuk yang tidak lebih dari 2 halaman kita coret dulu ya. Nah, nanti kita coret, kita hilangkan. Nah, yang pertama menggunakan foto ya, grafik, kemudian tabel atau bagan. Nah, apa fungsinya? Kenapa harus ada foto, grafik, tabel, dan juga bagan? Nah, agar CV teman-teman itu terlihat lebih menarik. Karena ketika CV teman-teman terlihat lebih menarik, maka perusahaan pun akan lebih mempertimbangkan gitu ya, lebih mempertimbangkan untuk menerima daripada tidak menerima. Itu salah satunya ya. Karena di era globalisasi ini sekali lagi kreativitas itu nomor 1 ya. Kreativitas, kemudian inisiatif. Nah, ketika teman-teman kreativitas atau dalam artian itu aja, maka ya ketika teman-teman melamar sebuah perusahaan, ya perusahaan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menonjolkan kelebihan dan prestasi. Apa sih gitu kelebihan teman-teman ini, kemudian prestasi teman-teman ini dalam bidang skill dan juga keterampilan, untuk kemudian nanti disampaikan atau diikut sertakan dalam bekerja dalam perusahaan tertentu, misalnya perusahaan A misalnya, itu seperti apa gitu ya. Kemudian disusun berdasarkan prestasi paling baru ke yang paling lama. Misalnya nih, teman-teman pernah mengikuti sebuah event, atau teman-teman jadi ketua pelaksana dalam sebuah event organizer yang tertentu misalnya, atau pernah jadi sekretaris tentang event tertentu. Nah, ketika teman-teman pernah menjabat dalam sebuah pengalaman, baik itu organisasi, kemudian pengalaman kerja, nah nanti teman-teman akan lebih dipertimbangkan ya. Kemudian ini singkat namun menarik. Sekali lagi, yang namanya CV itu gak usah banyak, cukup 1 atau 2 lembar. Akan tetapi menarik ya. Banyak tapi bertele-tele itu akan membuat perusahaan enggan untuk membaca ya. Kita aja misalnya, apalagi sekarang menurut sebuah penelitian ya, bahwa yang namanya visualisasi itu lebih penting daripada, atau estetika itu lebih penting daripada isi. Nah, mengingat hal tersebut, maka si estetika ini perlu ya. Jadi CV-nya harus menarik. Nah, kita lanjut ke presentasi yang kedua. Ini poin-poin penting dalam pembuatan kurikulum vitae. Ini adalah ya, yang pertama adalah biodata diri teman-teman nih. Biodata diri ya. Misalnya KTP apa, kemudian alamatnya di mana gitu ya, kemudian emailnya apa gitu. Biodata diri aja semuanya, dimulai tempat tanggal lahir itu harus jelas ya. Kemudian daftar atau riwayat pendidikan formal, nah itu adalah SMP, SMA-nya di mana, kemudian riwayat berorganisasinya juga seperti apa. Nah, teman-teman di SMK ya, itu sangat penting berorganisasi. Kenapa? Karena teman-teman ketika misalnya perusahaan atau HRD ya yang bertanggung jawab dalam perekrutan seorang karyawan, itu sangat menginginkan seseorang yang memang ingin melamar pekerjaan itu adalah seseorang yang pandai berorganisasi. Nah, kenapa? Karena ketika berorganisasi kan dia udah bisa tuh manajemen tentang sesuatu misalnya ya. Nah, maka di perusahaan juga nggak akan jauh beda. Makanya ketika misalnya teman-teman pernah berorganisasi ya, nanti insya Allah perusahaan bakal welcome ya terhadap teman-teman yang pernah berorganisasi. Nah, makanya itu berorganisasilah teman-teman. Karena selain daripada misalnya kita punya basic seperti itu, kita juga akan bisa atau mempunyai basic public speaking ya. Karena dalam berorganisasi misalnya kita akan ngasih materi, ngasih ini, itu, dan sebagainya. Kemudian riwayat karir atau pengalaman, misalnya teman-teman yang sudah keluar dari sini misalnya, tahun lalu, tahun depan misalnya, teman-teman keluar dari SMK Negeri 1 Pacet ini, kemudian bekerja 1 tahun. Nah, kemudian keluar, nah 1 tahun itu pengalaman itu harus ditulis gitu ya. Kemudian keterampilan, skill nih, terutama ini sangat penting ya, keterampilan, terutama dalam dunia sekarang itu kan memasuki revolusi industri 5.0, dalam artian semua hal tanpa teknologi itu ya tidak bisa. Semuanya harus memakai teknologi, termasuk misalnya dalam dunia kerja. Kita
pasti menggunakan selalu teknologi mulai dari software atau hardware. Misalnya kita harus menguasai tentang grafis ya, dunia grafis, misalnya CorelDRAW atau edit foto misalnya, atau minimal lah Microsoft Office begitu ya. Skill misalnya teman-teman ini bisa dengan walaupun misalnya belum pandai banget ya, nah nanti misalnya teman-teman bisa mengoperasikan Microsoft itu, tulis aja seperti itu. Nah kemudian kontak ini adalah hal yang paling penting ya dalam riwayat pekerjaan. Kenapa? Karena kontak itu ketika misalnya kita diterima ya pasti bakal si perusahaan bakal ngasih nomor kontak. Kemudian nanti email ya, email itu jangan pakai nama alay-alay misalnya begini ya, ada namanya misalnya Dina Ramdan Nugraha, nama aslinya seperti itu. Misalnya emailnya seperti ini, Dinar anak mama. Nah tidak boleh seperti itu ya. Nah kenapa? Karena kan perusahaan dunia formal, atau dalam artian yang tidak banyak bercanda. Sedangkan email kita misalnya banyak bercanda itu kurang bagus ya, walaupun misalnya tidak apa-apa, cuma secara estetika kurang bagus. Nah ini adalah contoh CV ya. Nah Bapak cirikan nih, ini adalah CV biasa ya. Ini CV yang perfect, yang sempurna. Nah yang sebelah kanan. Nah kalau misalnya CV yang biasa kan nih, ini sederhana sih, tidak juga biasa. Ada foto, kemudian ada nama, jenis kelamin, tempat, kemudian ini ada riwayat pendidikan, pengalaman organisasi. Ini cukup bagus ya. Kalau misalnya skala 100%, Bapak nilailah 60 lah ya, atau 50 ya. Kenapa? Karena bagus ya, memang sama, cuma tidak ada hal-hal yang bisa menarik gitu ya. Nah ketika misalnya kita lihat sebelah kanan, wah ini keren. Nah ketika misalnya kita juga bisa memainkan psikologi atau enggak teman-teman. Jadi psikologi itu sebuah aturan atau misalnya ilmu ya, tentang membaca secara ke karakter. Nah misalnya kalau misalnya untuk yang A, kita namain A, ini untuk B ya. Nah kalau misalnya untuk si A ini kan biasa seperti ini, berarti dia kurang kreatif. Tapi kalau misalnya B, oh dia berarti orangnya tuh kreatif, inisiatif, dan sebagainya. Nah akan lebih dipertimbangkan yang ini ya. Ini agak kurang, meskipun keduanya sama. Tapi ya mudah-mudahan aja nanti ketika misalnya teman-teman keluar dari SMK Negeri 1 Pacet ini, teman-teman bisa ya membuka sebuah daftar riwayat hidup yang keren seperti yang gambar yang kedua. Amin. Nah kita kembali pada pembahasan yang kedua tentang resume. Nah kita kan tadi sudah membahas tentang apa itu CV atau kurikulum vitae, yaitu tentang daftar riwayat hidup. Nah maka sekarang adalah tentang resume. Apa sih resume gitu kan? Nah mungkin teman-teman pernah mendengar seperti ini ya. Silakan buat misalnya begini, kata seorang, pas saya ingin melamar jadi karyawan terhadap perusahaan Bapak. Misalnya si Harden ini bilang gini, silakan buat CV dan resume. Pasti ya ada yang pernah, walaupun misalnya tidak ada, pasti pernah ada yang bilang seperti itu. Nah jadi resume hampir secara dasar, secara basic, keduanya hampir sama, akan tetapi berbeda ya. Ketika misalnya tadi CV ya bacanya ya, CV adalah berbicara tentang cerita kehidupan, maka resume adalah sebuah ringkasan dan gambar singkat tentang diri. Sederhananya seperti ini, penjelasan singkat. Resume itu adalah penjelasan singkat tentang kenapa Anda atau teman-teman patut direkrut oleh perusahaan tempat Anda melamar dan tepat untuk mengisi posisi yang mereka tawarkan di perusahaan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi CV berbicara tentang cerita kehidupan, riwayat-riwayatnya, misalnya riwayat teman-teman di organisasi ini gimana, riwayat pendidikan formal teman-teman kayak gimana. Nah maka resume adalah tentang misalnya saya sangat pandai dalam berkomunikasi, misalnya seperti itu ya. Misalnya seperti ini, saya sangat pandai berkomunikasi, cekatan, kemudian saya adalah sangat mengandalkan skill dan juga sangat mencintai teamwork atau kerja tim ya, misalnya seperti itu. Nah untuk simpelnya seperti ini nih, ada di contoh ya. Nah ini ya, ini contoh resume ya. Nah seperti ini nih,
Bapak tadi sudah dapat untuk contoh resume sendiri, cuma itu terlalu kepanjangan. Yang ini kita perbesar ya. Nah, misalnya, nah ini adalah sebutnya resume ya. Ini resume, misalnya nama lengkap saya Sutama dan saya sekarang berumur 22 tahun. Saya memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik. Selain mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang sangat sopan dan baik, saya juga dapat berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh daripada resume. Nah, kalau misalnya ini, nah untuk yang maaf, belum ya, belum, terima kasih. Nah, untuk kalau misalnya untuk yang ini, misalnya nih untuk yang ini adalah CV ya. Ini adalah CV. Nah, kemudian yang ini adalah contoh resume. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, dalam menulis CV dan resume, pastikan teman-teman mengerti hal berikut. Nah, pahami kekuatan Anda, CV singkat Anda. Misalnya, teman-teman harus tahu kapasitas teman-teman itu seperti apa. Tapi jangan terlalu diberlebih-lebihkan juga. Kenapa? Karena ketika misalnya nanti teman-teman, wah misalnya saya pandai komunikatif. Coba misalnya nanti kata Hardennya itu seperti ini. Coba Anda jelaskan tentang kursi kepada saya. Singkat, jelas, padas. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Sedangkan teman-teman misalnya tidak bisa berkomunikasi, ya. Jadi pada intinya teman-teman jangan memaksakan terhadap kapasitas atau misalnya bisa atau tidaknya teman-teman dalam tulisan yang teman-teman tulis di CV, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pahami tantangan apa yang dihadapi perusahaan. Misalnya di perusahaan itu adalah misalnya teman-teman nih di perusahaan F&B atau di perusahaan makanan, misalnya di restoran tertentu. Misalnya restoran tersebut misalnya tentang sushi, misalnya teman-teman ingin bekerja di sushi tersebut. Nah, tantangan apa yang dihadapi perusahaan? Misalnya tentang public speaking. Nah, teman-teman nanti ditulis aja di resume, misalnya public speaking saya bagus, terus sales marketing saya keren, misalnya seperti itu ya, tapi dengan bahasa-bahasa baku ya. Nah, kemudian tunjukkan bahwa Anda dapat membantu mereka. Nah, ketika misalnya teman-teman sudah tahu tentang apa yang dihadapi perusahaan, kemudian tunjukkan bahwa Anda dapat membantu mereka. Ketika teman-teman sudah mempelajari, maka ketika teman-teman nanti ditanya-tanya atau diinterview oleh HRD, nah teman-teman akan bisa menjawab tentang hal ini. Ya, begitu ya. Kita kembali ke halaman yang 2. Nah, ini adalah contoh resume ya. Ini adalah contoh resume. Kemudian, nah ini adalah contoh daripada CV ya. Tapi secara keseluruhan untuk di Indonesia sendiri itu yang paling banyak digunakan adalah CV ya, atau daftar riwayat hidup ketimbang resume. Dan tapi ada juga perusahaan yang memang menginginkan resume dan CV, yaitu dia fungsinya untuk agar perusahaan tahu bahwa kapasitas teman-teman itu seperti apa, gitu ya. Tapi di beberapa negara di luar negeri juga untuk mengenai atau berkenaan dengan resume dan CV ini tentunya hanya misalnya kalau di negara Amerika, misalnya di Amerika cuma resume aja, tidak ada CV. Tapi ketika misalnya mohon maaf, kalau misalnya di Amerika itu CV yang digunakan, tapi ketika di benua Eropa itu menggunakan resume. Kemudian di beberapa negara Asia seperti Indonesia, Malaysia ya, itu menggunakan CV, dan resume itu hanya sedikit sih. Tapi ada juga perusahaan yang menggunakan dua, daripada misalnya CV iya, resume iya. Nah, baik teman-teman siswa SMK Negeri 1 Pacet kelas 12, kita untuk pembahasan mengenai CV dan juga resume sudah tersampaikan ya. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, kesimpulan daripada CV dan resume keduanya sama ya, akan tetapi pada dasarnya berbeda. Kalau misalnya CV itu adalah berbicara tentang daftar riwayat hidup atau riwayat pengalaman karir kita, jenjang karir kita, seperti apa keterampilan kita, atau
riwayat pendidikan seperti apa, maka maka resume adalah berbicara tentang iklan ya, atau iklan teman-teman. Misalnya saya misalnya Bapak ya, saya Andi Nur Alam, saya bisa berbicara dengan lantang misalnya seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh misalnya. Dan memang secara kalau misalnya digaris besarkan ya, atau kita garis atau garis merahi ya, bahwa CV itu ada daftar daftar riwayat hidup, maka resume adalah iklan daripada daftar riwayat hidup tersebut. Jadi kedua-duanya saling berkesinambungan. Baik, itu terima kasih ya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Nanti teman-teman pelajari. Nanti untuk PowerPoint-nya Bapak kasih ya secara terpisah. Nanti teman-teman buat daftar riwayat hidup ya, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Semoga teman-teman dapat ilmu ya dari apa yang Bapak saya sampaikan dan mengerti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.